Perkenalkan, nama saya Azhar Anas Ragawi, pemilik atau owner Ragawi Farm. Kami mempunyai usaha di bidang peternakan ayam kampung KUB terutama ya. Alamat kami di Niron, Pandowo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Saya udah memulai peternakan tahun 2015. Saya diterima menjadi guru sekolah menengah pertama. Setelah 7 tahun saya mengajar, saya memutuskan untuk berhenti karena memang kebijakan atau aturan baru yang mengkhususkan atau mewajibkan guru untuk stay atau berada di sekolah sepanjang hari. Jadi dari jam setengah 7 pagi sampai jam 3 sore selama 6 hari berturut-turut. Dari situlah saya berpikir lagi gimana nanti usaha saya, bisnis saya berjalan saat saya tidak ada di lokasi peternakan saya. Disitulah saya berpikir, saya bertanya sama istri dan orang tua saya yang mendukung saya di dunia pendidikan untuk bisa berhenti atau resign keluar dari dunia pendidikan. Nah, disitulah saya diberi masukan ke istri, ke ibu saya bahwa pendidikan itu tidak harus di sekolah. Pendidikan bisa dari hobi kamu beternak, bisa mengembangkan atau berbagi ilmu sama orang-orang yang ingin memulai di dunia peternakan. Maka dari itu di tahun 2023 saya membuka pelatihan untuk pemula atau untuk peternak pemula yang ingin belajar di dunia peternakan ayam kampung ini. Saya memulai di dunia peternakan ayam kampung ini sebenarnya dengan sedikit modal, yaitu pekarangan di belakang rumah dan sisian modal dari saya mengajar. Saya mempunyai honor di situ sedikit sebulan itu, tahu kan sendiri di Indonesia seperti apa guru honor dihargai. Jadi saat kita punya uang 200.000 atau 300.000 itu sudah cukup untuk memelihara 10 indukan. Dari usia 2 bulan kita pelihara, sudah bisa memulai usaha peternakan ayam. Dari situlah kita bisa memutar nilai-nilai bisnis di peternakan. Jadi awalnya kita punya indukan, kita jual telurnya buat beli pakan dan sisanya kita buat ditabung untuk pengembangan berikutnya. Dan lama-lama juga peternakan kita akan besar. Saat perkembangan budidayanya berjalan, kita belajar ke bisnisnya. Bisnisnya kita udah berjalan, kita main lagi ke olahan atau ke hilirisasi di dunia peternakan ini. Jadi ayam tadi mau dibuat apa, mau dijual seperti apa, mau dijual hidup atau dijual karkas atau ayam siap masak, atau juga bisa dijual olahan ayam kampung ke konsumen berikutnya. Jadi itu nilai-nilai bisnisnya seperti itu. Di peternakan kami dari hulu ke hilir sudah kami lakukan. Jadi awalnya kita mempunyai indukan, dia bertelur, telurnya kita bisa jual, sebagian kita tetaskan sendiri seperti itu. DOC kita bisa jual, sebagian juga bisa kita besarkan sendiri. Nanti pedagingnya atau ayam besarnya, indukannya bisa dibuat calon indukan lagi atau betinanya bisa dibuat calon indukan lagi. Sebagian dipotong untuk disetorkan atau disuplaikan ke rumah makan, catering dan sebagainya, ke pasar tradisional seperti itu. Ini sistem hilirisasi tempat kami. Jadi kita main terjun ke konsumen. Jadi perputaran di situ sudah mulai rapi. Awal-awal pemasarannya kita menjual ke tetangga-tetangga, terus kita ranah ke pasar tradisional. Saat itu juga permintaan semakin tinggi dengan kondisi ayam masih hidup. Nah, disitulah kita berpikir kenapa tidak menjual dagingnya aja. Kita coba tawarkan ke ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di pasar, di bagian daging-dagingan itu kita tawarkan di sana dengan kondisi ayam yang sudah siap jual atau siap masak. Ternyata juga permintaan tambah terus berikutnya karena kita punya target omset per minggu atau per harinya, kita kembangkan lagi peternakannya, tambah lagi populasinya, kita jual ke rumah makan, ke tempat catering, kita jual dengan harga-harga yang lebih rendah daripada supplier yang sudah ada. Karena kita tidak ada sistem bakul, tidak ada sistem tengkulak. Dari
peternak kami, langsung kita bisa distribusikan ke rumah makan tersebut. Dari situlah kita harus bisa menjaga populasi di peternakan supaya hilirisasi tadi bisa berjalan dengan baik. Dunia peternakan itu berkembang. Kita di sini mengembangkan mesin penetas sendiri, kita buat sendiri, kita riset sendiri sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peternakan kami sendiri. Kita menggunakan komponen komputer di sini untuk membalikkan secara otomatis mesin itu stabil dan produksi. DOC-nya bagus di angka 90-100% dengan kapasitas yang kecil bisa menghasilkan input yang baik. Kita kan mempunyai siklus ya. Kita akan membuat DOC itu kita jadwalkan per minggu sekali. Wajib memasukkan telur ke dalam mesin penetas. Saat sudah usia 18 hari kita pindahkan ke ruang hatcher namanya. Jadi setelah dia pecah telur, saat itu juga di usia 21 hari ayam sudah siap untuk dikeluarkan dari mesin, pindah ke brooding. Seterusnya kita akan pelihara sampai dia besar. Untuk perawatannya kita pemberian pakan 2 kali sehari. Di sini kita mempunyai 3 macam pakan. Pakan untuk DOC atau usia 1 sampai 21 hari kita menggunakan pakan yang berprotein 21%. Setelah itu kita turunkan kandang pembesaran, kita beri pakan dengan protein yang agak rendah, sekitar 19% sampai 18%. Itu dengan racikan sendiri seperti ampas kelapa, ampas tahu, jagung, bekatul. Setelah diseleksi juga calon indukan tadi kita beri pakan dengan racikan juga berprotein 17 sampai 18% dengan pakan jagung, konsentrat telur sama ampas kelapa dengan komposisi yang sesuai. Di peternakan kami ada kolam kecil. Awalnya dia hanya untuk membuang air hujan supaya tidak menggenang di area peternakan. Maka dari itu yang tadinya hanya irigasi kita membuatnya menjadi kolam. Ikan-ikan ini untuk bisa memakan lumut-lumut atau menstabilkan air yang ada di dalam kolam tersebut. Kita mengamati ayam-ayam kami ini kalau siang itu terlalu panas, kondisinya penting ya, jam 10, jam 11 itu kita harus siram. Karena apa? Supaya alas di bawah kandang itu selalu lembab, tidak menimbulkan panas yang berlebih dan menimbulkan debu yang terlalu banyak. Karena alas kami menggunakan tanah dan pasir, tidak menggunakan sekam ataupun bahan yang lain. Peternak pemula modal tidak harus banyak, lahan tidak harus luas, hanya sedikit pengetahuan tentang peternakan dan kemauan untuk memulai. Disitulah kita bisa mendapatkan celah dalam dunia bisnis peternakan ayam ini. Jadi saat itu saya memulai awalnya cuma 1 paket, 2 paket. 1 paket itu berapa? Bisa 4 betina, 1 jantan. Itu. Saat itu udah mulai dirawat dengan baik, nutrisi yang diberikan cukup, itu akan mendapatkan hasil yang sesuai atau setimpal dengan apa yang kita kerjakan sebenarnya itu. Jadi saat kita mau breeding atau pengembangan di dunia peternakan ini, 10 indukan aja cukup sebenarnya. Dalam waktu 7 minggu, dari telur setiap harinya 5 sampai 7 minggu itu sekitar 35 butir. Kita masukkan ke mesin penetas selama 21 hari, dia akan menetas. Seperti itulah konsep breeding di dunia peternakan ayam.